Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan. Saya ingin mengajak saudara semuanya yang dikasih oleh Tuhan menjadikan tahun 2021 sebagai tahun pengharapan bagi kita. Ibrani 6 ayat 15 mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan surat 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara sekalian, kita akan segera meninggalkan tahun 2020 dengan menyadari bahwa tahun 2020 tidak mungkin diputar kembali. Semua yang telah terjadi tidak dapat kita ubah. Itu akan menjadi sejarah hidup kita. Adalah sia-sia jika kita khawatir dan takut karena pandemi COVID serta ujian dan permasalahan hidup lainnya di sepanjang tahun ini hanya akan menjadi penghalang bagi kemajuan kita. Sebelum memasuki tahun 2021, milikilah tekad seperti Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Surat Filipi 3 ayat 13. Melangkah ke depan dengan penuh iman, disertai perbuatan. Pada saatnya kita pasti akan melihat mujizat dan karya-karya Tuhan yang besar dan ajaib terjadi. Kita tidak takut, justru sebagai orang percaya kita harus berani berkata bahwa tahun 2021 adalah tahun pengharapan. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Bagi kita, Tuhan adalah gembala aku yang terbaik dalam hidupan kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menata langkah baru, supaya dalam tahun 2021 kita dapat melihat janji-janji Tuhan digenapi. Doa-doa kita terjawab dan ada terobosan baru di segala aspek kehidupan kita. Untuk itu kita harus melibatkan Tuhan dan mengandalkan Dia senantiasa. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Selanjutnya Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapan kita dipastikan hari ini, karena harapan kita di dalam Tuhan yang telah merancangkan bagi kita. Harapan kita adalah suatu keniscayaan, karena Tuhan sendiri yang menjaminnya dan yang mengetahuinya. Harapan kita dapat dinikmati secara nyata, karena harapan kita di dalam Tuhan adalah suatu kenyataan. Ada jaminan untuk melihat, memasuki, menjalani dan menikmati tahun yang baru sebagai tahun pengharapan bagi kita. Melibatkan Tuhan dan mengandalkan Dia berarti kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perkataan atau perbuatan, semata-mata kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 2 ayat 23. Akhirnya, selaku gembala sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Citaraya, saya mengucapkan kepada segenap jemaat Tuhan, selamat menyambut dan memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian.